I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alif Syaifullah dari program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 23 dengan NIM 2304181001. Dibuatnya video ini sebagai tugas akhir mata kuliah usul fikih yang diampu oleh Pak Dadang Syarifuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau membacakan apa yang telah saya tulis pada satu semester ini dalam mata kuliah usul fikih. Bisa dilihat, ini ada banyak catatan selama satu semester mata kuliah usul fikih. Oke, bismillah. Hukum Islamiyah. Hukum syariat Islam. Berisi hukum atau aturan Islam yang di dalamnya terdapat perintah dan juga larangan. Bisa dikatakan sebagai hukum agama yang membentuk atau merujuk bagian dari tradisi Islam yang berasal dari dua sumber hukum utama, yaitu Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Yang terdapat 5 hukum utama, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Lalu berikutnya ada pengertian usul fikih. Usul fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang digali dari dalil-dalil yang terperinci atau mendetail dan juga bersifat amaliyah atau bersifat perbuatan. Istinbat hukum atau penafsiran atau perbandingan. Istinbat merupakan tata cara atau metode Islam, metode dalam menggali dalil-dalil wahyu yaitu Al-Quran dan juga as-sunnah atau hadis untuk dijadikan suatu hukum. Lalu kita masuk ke metode-metode istinbat. Metode-metode istinbat ada banyak, antara lain qiyas, istislah, istihsan, urf, istishab, dan syar' man qoblana. Yang pertama qiyas. Qiyas atau menyamakan hukum. Contohnya seperti hukum zakat pakai beras. Beras di Indonesia itu sebagai makanan pokok. Ini tuh dikiaskan pada kurma, yang dimana kurma ini makanan pokok bangsa Arab pada zaman dulu, atau mungkin sekarang juga. Lalu kedua, istihsan dan juga istislah. Kalau istislah itu mencari suatu hukum yang dimana hukum itu memberikan maslahat pada umat atau memberikan kebaikan. Lalu ada urf. Urf ini kebiasaan atau adat. Kebiasaan atau adat bisa dijadikan sebagai suatu hukum karena telah mendarah daging atau tidak bisa dipisahkan dari kebiasaan tersebut. Ada istishab dan syar' man qoblana. Lalu berikutnya ada tujuan istinbat, yaitu menetapkan sebuah hukum pada setiap perbuatan umat atau perkataan mukallaf dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam sumber hukum Islam. Metode tatbiki adalah upaya untuk meneliti suatu masalah yang dimana hukum itu hendak diidentifikasikan atau diterapkan sesuai dengan ide yang dikandung oleh nas atau dalil. Pernah juga membahas tentang fikih munakahat atau fikih tentang pernikahan. Fikih munakahat adalah aturan hukum yang mengatur tentang pernikahan mulai dari akad nikah hingga aturan berumah tangga. Yang mubah bisa bergerak ke kanan hingga menjadi sunnah atau bahkan wajib, dan bisa juga bergerak ke kiri, bisa menjadi makruh atau bahkan menjadi haram. Ini itu berdasarkan atau disebabkan oleh yang pertama, motif atau tujuan. Yang kedua, proses, dan yang ketiga, dampak atau akibat. Lalu berikutnya ada kaidah moral atau kepatutan atau pamalik. Kaidah moral merupakan akar dari kaidah hukum walaupun tidak bersifat memaksa. Yang menjadi hukum adalah apa yang tertulis dalam undang-undang.
Fikih itu adalah bahan setengah jadi. Konon, kodi, dan fatwa adalah barang siap pakai atau barang siap jadi. Penelitian komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih untuk mendapatkan jawaban atau fakta, apakah ada perbandingan atau tidak pada apa yang kita teliti. Dan penelitian ini bersifat ex post facto. Lalu berikutnya, dalam pendalilan bisa dibagi menjadi dua, yaitu qat'i al-dalalah dan dhanni al-dalalah. Yang pertama, qat'i al-dalalah adalah suatu dalil yang hanya memiliki satu makna dan tidak dapat diartikan atau tidak dapat ditafsirkan pada makna yang lain. Lalu yang kedua ada dhanni al-dalalah. Itu kebalikannya dari yang pertama. Dhanni al-dalalah bersifat terbuka untuk pemaknaan, penakwilan, dan penafsiran. Dalam usul fikih, hukum ialah khitabullah atau ketetapan dari Allah. Hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi. Pertama, hukum taklifi atau beban atau tanggung jawab. Hukum taklifi adalah hukum yang menghendaki mukallaf untuk mengerjakan atau memilihnya antara mengerjakan atau meninggalkannya. Mukallaf adalah seseorang yang telah memenuhi syarat atau beberapa kriteria untuk menyandang kewajiban dari Allah sebagai konsekuensi dari beban taklifnya. Dan terdapat juga 5 hukum. Yang pertama, wajib atau ijab. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, ibahah atau mubah. Dan keempat, karohah atau makruh. Dan yang kelima, haram atau tahrim. Yang kedua ada hukum wadi. Ini mencakup sebab, syarat, dan penghalang. Hukum wadi adalah hukum yang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab bagi yang lain, atau syarat bagi yang lain, atau sebagai penghalang bagi sesuatu yang lain. Lalu ada juga beberapa peristilahan dalam usul fikih. Tadi telah disebutkan bahwa hukum adalah khitabullah atau ketetapan dari Allah. Lalu ada juga al-hakim, yaitu Allah. Mahkum alaih itu mukallaf, dan mahkum fih, perbuatan mukallaf. Yang pertama, al-hakim. Al-hakim adalah pembuat yang menetapkan, memunculkan, menemukan, menjelaskan, dan yang memperkenalkan hukum. Al-hakim itu mutlak, hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, mahkum fih, atau yang sering disebut dengan mahkum bih, adalah perbuatan mukallaf yang terkait dengan perintah syari yang disifati dengan wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram ketika berupa hukum taklifi. Lalu yang ketiga ada hukum alaih, mahkum alaih. Seorang mukallaf yang perbuatannya itu berkaitan dengan hukum dari syari. Syarat mukallaf adalah mempunyai akal sehat dan juga balik. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan pendapat dari aliran-aliran terdahulu. Yang pertama berkaitan tentang Al-Quran. Menurut Mu'tazilah, Al-Quran adalah makhluk, dengan alasan jika ada kholik pasti ada makhluk, pasti semuanya makhluk gitu. Karena kholik hanyalah satu, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Lalu menurut Al-Asy'ariyah, Al-Quran adalah kalam Allah, dengan alasan apabila Al-Quran itu makhluk, maka tidak akan bersifat abadi atau dapat rusak atau dapat diganti. Yang kedua berkaitan tentang Al-Hakim atau Allah. Menurut Mu'tazilah, Al-Hakim bukan hanya Allah saja, melainkan manusia juga, karena manusia dapat membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Lalu menurut Mu'tazilah, manusia akan diazab meskipun tidak datang padanya Rasul atau wahyu gitu. Sedangkan menurut Al-Asy'ariyah, manusia tidak akan diazab sebelum diatasnya Rasul, dengan dalil wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Lalu
Mazhab itu dibagi menjadi dua, yaitu mazhab fikih dan juga mazhab kalam. Mazhab fikih terdiri dari 4, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan juga Imam Maliki. Kalau mazhab kalam ada Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, dan lain-lain. Mazhab kalam ini muncul setelah bab imam mazhab fikih. Kita akan membahas kembali tentang mahkum alaih atau mukallaf. Mukallaf adalah orang yang tersadar atau terjaga dan juga orang yang berakal dan balik. Ada hadis Nabi yang menyebutkan yang artinya diangkat pembebanan hukum dari 3, yaitu dari orang yang tidur sampai ia terbangun, lalu yang kedua dari anak kecil sampai ia menjadi balik, dan yang ketiga dari orang gila sampai ia menjadi sembuh gitu. Lalu masuk pada materi tentang ahliyatul wujub dan ahliyatul ada. Yang pertama tentang ahliyatul wujub, ialah kecakapan untuk dikenai hukum, kepantasan seorang manusia untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Lalu yang kedua ahliyatul ada, yaitu kecakapan atau kemampuan seseorang untuk melaksanakan hak-hak dan kewajibannya gitu. Lalu kita masuk kepada sumber atau dalil hukum. Sumber atau dalil hukum bisa dikategorikan menjadi 2, yaitu yang disepakati atau al-muttafaq, dan yang kedua yang diperselisih atau al-mukhtalaf. Yang pertama yang disepakati. Terdapat Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah, wahyu Allah, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas, dan membacanya merupakan pahala. Al-Quran merupakan sumber fikih atau dalil hukum yang pertama. Akan tetapi terdapat beberapa catatan. Tidak semua dalil dari Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai hukum. Hal-hal yang diurus oleh hukum hanyalah hal-hal yang bersifat amaliyah atau perbuatan, bukan batiniah. Tidak semua ayat Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum atau sumber dalil hukum. Lalu yang kedua ada as-sunnah atau hadis. Yang pertama indal muhadisin atau menurut para muhadisin, para ahli hadis. Ayat Al-Quran tentang Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Lalu yang kedua indal usulin atau menurut para usul, ahli usul. Memandang Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya manusia yang mendapatkan mandat atau hak atau otoritas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan suatu hukum dan mendapat hak untuk ditaati. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul. Lalu berikutnya ada catatan mengenai sunnah. Setiap sunnah itu pasti hadis. Namun, tidak semua hadis itu sunnah. Sumber hukum itu Alkitab dan As-Sunnah. Sumber ajaran Al-Quran dan hadis. Lalu yang ketiga, indal fuqaha atau menurut para ahli fikih. Hukum dalam fikih ialah tuntutan perbuatan yang dihukumi. As-Sunnah atau mandub menurut para fuqaha adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqib ala tarkihi. Sunnah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak akan disiksa. Sunnah atau hadis berperan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang berisi tentang perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sunnah adalah panduan moral atau etika yang melibatkan seluruh tindakan dan kebiasaan dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.